pada juz ke-16, tepatnya di surat ke-20. Surat ini memiliki 135 ayat. Surat Toha terletak di halaman 312 hingga 320 di Al-Quran Al-Karim. Surat Toha adalah salah satu surat yang memiliki sejarah cukup berkesan dalam peradaban agama Islam. Kenapa? Karena surat ini juga disebut sebagai surat tazkirah, surat pengingat untuk kembali mengingatkan kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat Toha adalah salah satu surat yang menjadikan asbab utama masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang pribadi yang sangat keras. Seorang yang tidak bisa diatur, seseorang yang tegas, seseorang yang dulu sebelum masuk Islam mudah sekali tersinggung. Seseorang yang sangat ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang terkenal kekejamannya. Bahkan setelah masuk Islam pun, kata Nabi, kalau Umar berjalan, maka setan akan berlari mencari jalan yang lain. Ya, setan aja takut dengan orang ini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Maha segala Maha. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, masukkanlah Islam dua di antaranya, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Satu ketika, sebagaimana kisah singkat yang kita pernah dengar, bahwa datanglah Umar dengan marah ke rumah adiknya yang bernama Fatimah. Maka seketika itu Umar melihat daripada Fatimah bersama suaminya sedang membaca daripada lembar-lembar Al-Quran Al-Karim. Karena dulu belum ada mushaf, masih ditulis di atas pelepah-pelepah kurma. Maka suatu ketika itu Umar ingin melihat apa yang dibaca oleh adiknya Fatimah tersebut. Kata Fatimah, "La taqra wa anta la tazki." Tidak boleh kau baca karena engkau belum suci. Maka Umar mandi, dalam salah satu riwayat ada juga yang bilang diajarkan wudu, wallahu a'lam bishawab. Baru ketika itu Umar bin Khattab membuka daripada lembaran yang dibaca oleh Fatimah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai macam referensi riwayat menyebutkan bahwa yang dibaca oleh Umar bin Khattab adalah surat Toha. Ayat 1 sampai ayat 15. Surat Toha. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika berhenti di ayat ke-14 di halaman 313 di baris pertama kanan atas Al-Qur'an Al-Karim itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri innas sa'ata atiyah." Kata Allah, sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat agar kau ingat kepadaku, karena sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Di ayat ke-15 surat Toha inilah Ibu, Bapak, gemetar tangan Umar bin Khattab ini. Gemetar kakinya seperti tidak bisa berdiri, terjatuh daripada surat yang dibacanya ini. Maka luluh lantah hatinya, diambilnya pedangnya, dia bilang kepada Fatimah dan suaminya, "Arsyidni ila baiti Muhammad." Tunjukkan aku jalan ke rumah Muhammad. Orang pikir ingin bunuh Nabi Muhammad, tapi apa yang terjadi? Dia sampaikan kepada Nabi Muhammad, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Surat Toha, 15 ayat saja dibaca oleh Umar yang kerasnya begitu, keras kepala, keras batu kata orang. Luluh lantah. Begitu pula yang terjadi di planet Jupiter. Ada yang bilang, "Ustadz, di planet Jupiter kayak gitu juga. Baru baca Yasin, 15 ayat, Ustadz, kakinya tidak bisa bergerak lagi." Aku bilang keren kali orang itu baca Yasin. Kenapa Pak? Kesemutan Ustadznya bilang, la ilaha illallah. Aku mikir gemetar nih Pak baca Yasin ya. Belum 30 ayat baca surat Yasin.
Udah jatuh Yasinnya, gemetar, Anda tidur. Baca Yasin. Belum tahlil. Kalau tahlil tambah tidur dia. Tapi nanti kalau pas doa bangun dia, Pak. Karena dia sudah mendengar, ini soto kayaknya nih. Semangat dia ya. Jemaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka guru-guru kami pernah menyampaikan, kalau punya suami yang keras kepala, kalau punya istri yang keras kepala, disuruh pakai jilbab enggak mau, disuruh ke masjid nih suami enggak mau. Punya anak, ya Allah, ini pegang handphone terus nih anak. Sudah dinasehati, sudah keluar seluruh isi kebun binatang, enggak juga mau. Kata para ulama melalui guru-guru kami, coba gunakan amalan langit. Nah, salah satu amalan langitnya adalah coba kerjakan sholat hajat 2 rakaat saja. Kemudian sebelum daripada sholat hajat itu bertawasul kepada surat Al-Fatihah. Yang pertama dikhususkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Al-Fatihahnya dikirimkan untuk Umar bin Khattab. Yang ketiga, Al-Fatihahnya dikirimkan untuk nama yang dituju. Kalau suaminya, sebutkan nama suami dan binnya. Kalau istri, sebutkan nama istri dan bintinya. Kalau anak, sebutkan nama anak dan bin atau bintinya. Kemudian baca surat Toha ini 15 ayat saja, 3 kali diulang. Baca surat Toha ini 15 kali diulang. Kemudian tutup dengan sholawat 3 kali. Dan doalah dengan bahasa masing-masing. Insya Allah, kalau punya istri yang agak keras kepala, ini kata para guru kami bisa melembut. Kalau udah dibacakan surat Toha ini 3 kali, tidak juga lembut nih hati istri, coba surat emas dibelikan ya. Mungkin agak lebih lembut hatinya ya, agak 15 gram gitu. Nanti deh, agak tenang dia mungkin ya. Jemaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita Bapak, Ibu untuk mengingat Allah. Salah satu tujuan dari hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang bahkan sampai hari ini pun belum selesai. Tadi malam saya diundang HUT kemerdekaan sampai setengah 12. Ramainya Pak, luar biasa. Yang berjilbab, yang tidak berjilbab, keluar semua. Tapi giliran disuruh pengajian, usia-usia pensiun isinya ya. Ada anak-anak muda ya. Ada yang remaja-remaja itu. Kalau tadi malam, Masya Allah, tabarakallah, keluar semua isi perumahan itu ya. Keluar semua isi komplek. Apalagi pagi ini dijadwalkan jalan santai. Masya Allah, tabarakallah. Itu Pak, saya keluar dari Manggar tadi, jam 4:45 saya dari Manggar. Itu panggung sudah ada manusianya. Aku bilang, Ma, pengen kali dapat kulkas tuh, gue bilang ya. Belum juga tuh jalan santai. Mungkin panitia jalan santai. Udah ada dia. Muncul dia ke masjid. Ada Pak muncul ke masjid. Tas sholat. Tanda dia panitia jalan santai. Ya, 4:45 udah ada manusia di panggung tuh. Ya, udah pakai baju merah putih tuh. Udah diikat kepalanya pakai pita tuh. La ilaha illallah. Nah, bagaimana pulang nanti bisa lewat atau enggak? Nah, inilah yang terjadi hari ini Pak. Ketika imanuhum fi ayunihim. Imannya tuh di mata, nampak nih kulkas, nampak nih sepeda, nampak nih minyak banyak, nampak nih beras banyak. Siap kupon banyak-banyak. Semakin banyak nih kupon, semakin besar kesempatan hadiah. Siapa yang tidak beli kupon, tidak dapat hadiah. Haram. Namanya undian. Yang tak pakai kupon bayar, tak bisa ikut jalan santai. Haram. Apalagi hadiahnya dibeli dari kupon. Terkumpul duit kupon, satu orang 30.000, satu orang 10.000, satu perumahan. Beli hadiah untuk nih kupon, untuk nih hadiah jalan santai. Haram. Tak ada bilang halal-halal. Tak ada bilang makruh-makruh. Tak ada bilang mubah-mubah. Haram. Namanya maisir. Berjudi dia. Bagaimana cara menghalalkannya? Hadiahnya diambil dari donatur. Hadiahnya digabung. Baik yang bayar maupun yang tak bayar boleh ikut jalan santai. Baik warga maupun mungkin ada tetangga daripada warga ikut pula dia jalan santai. Ada keluarga daripada warga ikut pula dia jalan santai. Ada hadiah dari donatur, ada hadiah dari bukan dari perumahan, dicampur dia, maka namanya kata ulama muhallil, penghalal daripada kegiatan lomba.
Tapi kalau ada jalan santai, lari 5 kilo, 10 kilo, pendaftaran 200.000, pendaftaran 150, dari situlah kali 1.000 orang, disitulah hadiahnya, ada donaturnya, maka haram. Baju yang dipakainya, atribut yang dipakainya, hadiah untuk jurinya, haram semuanya. Kan tak boleh melakukan lomba yang diambil daripada peserta. Sekalipun lombanya rebana, oh bentar lagi Maulid Nabi, ada besok udah 1 Rabiul Awal, insyaallah tabarakallah. Sudah ada lomba rebana misalnya. 10 peserta rebana, 1 peserta kumpulkan 200.000. 10 peserta terkumpullah uang 2 juta. Dari uang 2 juta inilah juara 1 juta, juara 2 500.000, juara 3 200.000, sisa 300 untuk bayar juri 3 orang, haram. Sekalipun itu lomba rebana, sekalipun di masjid, sekalipun di musola, dari uang itulah yang dikelolanya, dari uang pendaftaran peserta. Tak boleh ikut lomba rebana kalau tak bayar, haram. Tak ada halal-halal, maka harus jelas mabayun minas sabab, mana yang lomba boleh, mana lomba yang tidak boleh. Apakah ada lomba di zaman Nabi? Ada. Buka kitab 4. Pertama Sunan Tirmizi nomor hadis 1700. Kemudian yang kedua Sunan Abu Dawud nomor hadis 2574. Ketiga Sunan Ibnu Majah nomor hadis 2878. Keempat Sunan An-Nasai nomor hadis 3585 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fin naslin au khuffin au hafirin. Dulu ada lomba kata Nabi. Yang pertama lomba memanah. Konsentrasi tingkat tinggi. Memanah ini mahal, Bu. Ya. Bagaimana mengikuti arah angin. Kemana arah angin ini harus tahu. Bagaimana konsentrasi, berdiri, konsentrasi ketika memanah. Karena lomba memanah ini mahal, Pak Ustadz, maka kami di kompleks perumahan ini mencari lomba yang sama dengan lomba konsentrasi ini, Ustadz. Lomba bawa kelereng. Ini konsentrasi nih, Ustadz. Biar nggak jatuh nih, Ustadz. Oh iya. Ya ada dalil. Yang kedua kata Nabi, au khuffin au hafirin. Lomba pacuan onta, lomba pacuan kuda, ada zaman Nabi. Lagi-lagi sama Pak, mahal. Kita mau datangin onta, lomba onta mana? Makan daging onta aja agak sulit di sini Pak ya. Paling besar kambing di sini. Kuda, kuda ini olahraga orang kaya juga Pak, mahal kan? Maka Ustadz kami tidak sanggup mengadakan lomba sama seperti Nabi, lomba pacuan kuda, lomba balap kuda. Maka kami rubah Ustadz, lomba balap karung. Ada dalil, jangan bilang tidak ada dalil orang lomba tuh. Ada, ya. Bahkan kami safety Ustadz, anak-anak yang ikut lomba balap karung ini Ustadz pakai helm. Walaupun kadang helmnya lebih besar daripada anak tuh Ustadz. Oh, enggak apa-apa, penting lucu-lucuan Ustadz. Ini boleh. Tapi jangan mendatangkan lomba yang mendatangkan laknat. Apa contoh lomba tasyabuh, main bola pakai daster? Lucu memang, tapi ini menyerupai perempuan. Kan bisa pakai sarung, kan bisa pakai sorban, kan bisa pakai helm lombanya. Lomba merias istri. Lucu, tapi akan lebih 10 menit wajah istrimu dipandang oleh orang lain. Apa enggak haram itu? Dilihat bagaimana memberikan alis ke mata istri, ya, blush on-nya, eyeshadow-nya, maskaranya, bulu matanya, lip gloss-nya, apa-apalah namanya itu. Oh, dilihat bibir kita sama istri orang, lucu dia. Tapi berapa menit istrimu dipandang bebas oleh orang lain? Apa itu halal? Lomba yang mendatangkan laknat, janganlah. Ya, lomba joget pantat lah, pakai balon lah. Ya. Kalau yang nonton Ustadz Aditya agak enak juga, mak, keren kayak gitu ya. Nah, inilah yang terjadi. Apakah laknat? Apakah rahmat? Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin tetap melaksanakan, fatafadhol, silahkan. Lakum dinukum waliyadin. La tazkuru waziratan ukhra. Seseorang tidak akan memikul beban dosa daripada orang lain. Sudah dikasih tahu, sudah tahu ini berdosa, sudah tahu ini haram, ya kita tak ikut-ikutan. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi yang sangat kita kenal, namanya Nabi Yunus alaihissalam. Marah dia sama kaumnya. Kaumnya ini diajak ceramah, tidak mau dengar ceramah, tidak mau. Ya.
Maka pergi dia dalam keadaan marah, naik ke atas kapal. Naik kapal di pelabuhan, ya, pelabuhan Semayang lah kira-kira. Naiklah Nabi Yunus ini ke pelabuhan Semayang, sampai di tengah jalan diundi. Maka disinilah kata para ulama, undian itu boleh. Boleh undian itu. Dengan syarat Nabi Yunus tak bayar. Maka ada peserta jalan santai yang ikut undian, tapi dia tidak bayar. Maka jadi penghalal. Nah, itu undian boleh. Nabi dulu pernah lomba gulat, Pak. Nabi itu hobi gulat. Kata Rukanah bin Yazid, Nabi kalau kau menang, aku kasih kambing. Kata Nabi, aku tidak kasih apa-apa ya. Maka bergulat Nabi dengan Rukanah, menang Nabi Pak, sampai 3 kali. Masuk Islam Rukanah bin Yazid itu di asbab lomba gulat. Maka untuk menghalalkan lomba itu tidak boleh dua-duanya kasih hadiah. Aku kasih kambing, kau kasih kambing. Nah, siapa yang menang nanti dapat. Nah, itu tidak boleh. Ya, taruhan namanya kan. Apalagi taruhan bola nonton. Nah, nanti siapa yang menang ini kita taruhan traktir makan misalnya. Walaupun hanya traktir makan di Migacuan. Murah Migacuan itu. Paling 13.000 ya. Tergantung levelnya mungkin ya. Tapi kalau dia taruhan gak habis nonton bola, haram yang dimakan. Ya, itu tidak boleh. Tapi kalau salah satu yang bilang aja, kalau nanti ini yang menang, Persiba nih menang misalnya lawan Juventus nih, ya udahlah, traktir kau. Sementara yang satu tidak ngomong, maka dia halal. Begitulah lomba gulat di zaman Nabi SAW. Tapi kalau sama-sama menentukan hadiah, sama-sama menentukan apa yang akan didapat ketika menang, maka dia haram. Undian sejak di zaman Nabi Yunus alaihissalam 3 kali digoncang, yang keluar nama Nabi Yunus. Banyak orang di kapal tuh Pak. Tapi 3 kali digoncang, yang keluar Nabi Yunus. Maka kalau belum beruntung, mau keluar jam 4 subuh, tidak akan dapat kulkas tuh. Tapi jangan aneh, ada orang tidak pernah ke masjid, Bu. Ada orang tidak pakai jilbab, ketika digoncang ditarik, yang narik Pak Ustadz pula, keluar nama dia. Mati orang tuh, orang ini tidak pernah ke masjid, dapat mesin cuci, dia bilang. Begitu cara kerja Allah. Karena untuk syarat dapat mesin cuci, syarat dapat kulkas, syarat dapat mobil, motor, tidak harus ke masjid. Boleh jadi inilah cara kami, kata Allah, mengulur nikmat kepadanya. Oh, supaya azabnya diperlambat. Oh, kami kasih nikmat. Oh, aku tidak ke masjid. Dapat aku nih mesin cuci. Dapat aku nih kompor gas. Dapat aku. Sementara itu Pak Ustadz baca doa. Amplop aja tidak dikasih, dia bilang. Ada yang kayak gitu. Sering itu Pak. Baca doa jalan santai itu tidak ada amplopnya itu Pak. Maka aku lambat-lambatin aja hari ini. Suruh baca doa nanti. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus diguncang, dikocok 3 kali, keluar namanya, akhirnya dilemparlah Nabi Yunus ke dalam lautan itu. Apa kata Allah? Wazannun, hei ikan paus, telan Nabi Yunus. Kau telan aja ya, jangan kau kunyah, mati pula dia nanti. Oh, ditelanlah Nabi Yunus ini oleh ikan paus. Apa yang terjadi? Gelapnya luar biasa Pak. Gelapnya perut ikan paus, gelapnya dasar laut, gelapnya nggak ada penglihatan sama sekali. Maka disinilah kata para ulama, Allah tidak bilang Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan paus, tapi Nabi Yunus diselamatkan minaz zulumat, dalam kegelapan. Kata ulama, kalau ada masalah, udah nggak tahu lagi jalan keluar, coba pakai cara Nabi Yunus. Kalau udah nggak tahu lagi bagaimana cara tolong suami, kalau udah tidak tahu lagi bagaimana cara tolong istri agar sembuh dari penyakitnya. Kalau udah tidak tahu lagi bagaimana cara tolong anak nih. Kalau tidak tahu lagi bagaimana cari pekerjaan, cari jalan bayar hutang. Udah tidak ada jalan lagi minta tolong. Udah gelap, mati lagi di depan nih. Coba pakai cara Nabi Yunus. Apa cara Nabi Yunus? Allah abadikan di surat Al-Anbiya, surat ke-21, juz ke-17, ayat ke-87. Halamannya 329, posisinya sebelah kanan. Bapak Ibu hafal. Nabi Yunus hanya membaca, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Yang pertama, esakan Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka. Yang kedua, puji Allah. Subhanaka. Yang ketiga, ngakulah salah. Inni kuntu minaz zalimin. Kenapa Nabi Adam diampuni dosanya? Karena Nabi Adam ngaku salah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aku salah ya Allah, aku makan buah tuh ya Allah. Udah kau larang ngasih ku makan juga ya Allah. Nabi Adam tidak mau makan, tapi terbujuk rayu istrinya.
Inilah Pak, kalau istri sudah bujuk nih, goyang-goyang juga. Ayolah Bang ke mall Bang, ayolah Bang ke mall Bang. Habis 500.000 Pak masuk mall. Kalau istri sudah ngajak nih memang bahaya. Tapi Nabi Adam dan istrinya berkata, Rabbana zolamna anfusana, kami zolim ya Allah. Begitu pula yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Ini kuntu minaz zolimin, aku yang salah ya Allah. Bukan kaumku yang tidak mau dengar ceramahku. Bukan kaumku yang tidak mau beribadah ya Allah. Bukan kaumku yang tidak mau ikut kepada aku yang salah ya Allah. Bukan kapal tuh yang salah ya Allah. Oh aku salah naik kapal, enggak. Bukan undian tuh yang salah, namaku keluar 3 kali, enggak. Tapi akulah yang punya dosa. Ini kuntu minaz zolimin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Buka surat As-Saffat. Kata Allah di surat As-Saffat ayat 143, ayat 144, halamannya 451. Posisinya sebelah kanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalau seandainya Yunus tidak bertasbih. Lihat nih. Ini kata Allah ya. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau seandainya Yunus tidak bertasbih, kata Allah. Lihat ayat 144-nya. Lala bisa fibat nih ila yaumi yub'atsun, maka dia akan ada di dalam perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ndak selesai-selesai masalah nih? Kau lambat datang ke aku, kata Allah. Ketika udah ndak ada jalan lain, kata Allah, baliklah biar aku yang selesaikan. Udahlah, jangan bilang salah istri, jangan bilang salah anak, jangan bilang salah tempat kerja. Bilang, aku yang salah ya Allah. Aku yang banyak dosa ya Allah. Ngaku, kata Allah. Nyerah, kata Allah. Nangis ke Allah. Kata Allah, kami buat ikan paus itu tidak memuntahkan di lautan. Coba bayangkan Pak, kalau paus itu muntah di laut, mati Nabi Yunus. Tapi ikan itu Allah geser ke daratan. Allah buat ikan itu ke pinggir untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Ulama sebut yang paling terkenal 40 hari berulang baca itu aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minimal Pak 100 kali. Setelah 100 kali kita baca, sebut doa. Ya Allah, buat laris tokoku ya Allah. Kalau ada orang yang jahat kepada tokoku ya Allah, lancarkan rezekinya ya Allah, hilangkan dengkinya ya Allah. Tapi sebelum itu baca dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah butuh kendaraan. Ya Allah butuh tempat tinggal yang lebih layak. Ya Allah butuh jalan rezeki untuk anak sekolah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dimuntahkan di pinggir lautan. Tidak di dasar lautan. Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong kita. Boleh jadi doamu kurang panjang, kata Allah. Boleh jadi pulang berulang-ulang, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh 40 hari untuk mewujudkan impian daripada Nabi Yunus alaihissalam. Maka keluarlah atas izin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Nabinya selamat, ikannya pun selamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah. Maka zikir itu Bapak Ibu luas. Zikir itu tidak hanya la ilaha illallah. Enggak. Walaupun kalimat la ilaha illallah ini kalau ditimbang lebih berat daripada dunia beserta isinya, kata Nabi. Tapi zikir ini luas. Ya, apa contoh? Kita Pak, ini yang laki-laki, sholat Jumat itu disebut zikir. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Kata Allah, sholat Jumat itu zikir. Sholat Jumat itu mengingat, bukan tidur, bukan ngantuk. Orang banyak sholat Jumat hanya tidur. Orang banyak sholat Jumat hanya ngantuk. Bagi khotibnya baca terlalu panjang. Sudahlah, tamat riwayat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau urusan sholat Jumat, kata Allah, fas'au. Fas'au itu Pak lari. Bayangkan, perintah sholat Jumat, kata Allah lari. Kalau jalan, famshu. Famshu fil ardi manakibiha. Kalau urusan dunia, kata Allah, jalan santai aja. Tapi kalau urusan sholat Jumat, kata Allah, fas'au ila zikrillah. Lari. Bukankah kalau Safa Marwah ada lampu berwarna hijau namanya sa'i? Lari-lari kecil. Fas'au kata Allah. Kenapa? Kalau khotib sudah naik ke atas mimbar, pintu-pintu masjid akan ditutup catatannya oleh malaikat. Maka ini enggak. Belum khotib naik ke atas mimbar, belum datang sholat Jumat. Kadang khotib itu sudah di mimbar, masih merokok di parkiran. Allahu Akbar. Aku jadi malaikat Ijrail, ku tarik betul nyawanya.
Ya, santai aja dia, puspas. Khotib tuh sudah khutbah, masih dia kok Ustaz tahu lah, khotib tuh ngelihat Pak, kiri kanan kan, kecuali khotib yang baca, enggak lihat dia apa-apa. Perhatikan betul, enggak takut dia. Kata Allah, urusan Jumat itu lari, bukan sembarang. Selain Jumat, sholat 5 waktu. Tadi suratnya sudah kita baca, Toha, ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholat li zikri. Sholat kalian ini, walaupun kalian tidak berzikir setelah sholat, maka ada pendapat yang berzikir itu dalam sholat, ada pendapat zikir itu tidak bareng-bareng. Sendiri-sendiri saja dia. Apalagi kalau di Masjid Makkah Madinah kan langsung saja pergi imamnya setelah sholat jenazah. Kenapa? Zikirnya nafsi-nafsi, zikirnya sendiri-sendiri. Bisa qiyaman wa qudu'an au ala junubikum. Bisa berdiri, bisa duduk atau sambil tiduran. Berzikir tuh bebas tempatnya. Maka di Indonesia mayoritas Nahdlatul Ulama zikirnya akibatis sholat setelah sholat berjamaah. Maka sholat itu kata Allah zikir. Quran. Boleh jadi kenapa masalah kita tidak selesai hari ini, bacaan Quran kita Pak, udah seminggu nih, atau sudah mau habis nih, besok Rabiul Awal nih. Ternyata di bulan Safar nih, berapa lembar surat kita baca? Berapa ayat kita baca? Atau jangan-jangan cuma Yasin malam Jumat yang kita baca. Itu aja, itu pun tidak hafal sampai hari ini. Udah 30 tahun baca Yasin, tidak pernah hafal. Ilaha illallah. Boleh jadi cara baca Quran kita yang salah, maka Allah sebutkan di surat ke-15, Hijr, juz ke-14 ayat ke-9 halamannya 262. Inna nahnu nazzalna zikra, kami turunkan Quran ini disebut Allah zikir. Maka untuk ingat Allah baca zikir. Kalau ada masalah kata guru kami nggak bisa diselesaikan selain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Bapak sholat tahajud malam, kemudian Bapak ambil Quran, pejamkan mata, sebutkan niat di dalam hati, ya Allah, aku ingin jawaban dari Engkau ya Allah. Kalau pakai istiqoroh Pak Bu lama. Saya sudah coba ini berkali-kali. Bahkan di Madinah kemarin saya coba juga ini. Ya, buka tiba-tiba tunjuk satu ayat. Lihat nanti ayatnya. Kalau tidak paham nanti tanya ke Ustaz. Itu jawaban dari masalah yang sedang terjadi. Langsung Allah yang jawab. Jadi buka random Qurannya, tunjuk satu ayat sambil menjam, nanti tandain ayatnya. Ustaz, apa ini tafsirnya? Itu cara Allah menjawab. Itu sudah berkali-kali saya coba Bapak Ibu. Pusing saya, apalagi jadwal ceramah nih, apalagi materinya. Kata Allah, bahas ini. Ternyata begitu mudah cara Allah menunjukkan jalan. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah. Kemudian apalagi? Menuntut ilmu. Bapak Ibu duduk di sini disebut Allah ahli zikir. Disebut 2 kali. Surat Al-Anbiya ayat 7. Kemudian surat An-Nahl ayat 43, halamannya 272, posisinya sebelah kiri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, kalau kau tidak punya ilmu, tanya sama yang berilmu. Tapi orang berilmu itu Allah sebut ahli zikir, bukan ahli ilmu. Kalau orang yang makin banyak ilmunya, makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya tenang kita punya hati, Pak. Surat Ar-Radd, surat 13, juz 13 ayat 28 halaman 252 kiri bawah, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah kata Allah. Apa zikirnya tadi? Itu aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terakhir, jamaah yang dirahmati diberkahi dimuliakan Allah. Kenapa kita perlu berzikir? Surat Toha seperti mana yang saya janjikan, ayat 1, 2, 4. Ada 2 ancaman Allah. Surat Toha ayat 1, 2, 4. Yang pertama, kata Allah, "Wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Saya sebutkan singkat. Kata Allah, siapa yang malas sholat, siapa yang malas baca Quran, siapa yang malas nuntut ilmu, siapa yang malas zikir la ilaha illallah, siapa yang malas bermuamalah, berzikir kepadaku, kata Allah, maka aku janjikan, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan donka. Itu Allah sebut. Nanti buka Qurannya. Surat Ar-Radd, surat Toha 124, halamannya 320 sebelah kiri. Kata Allah, hidupnya kubuat sempit. Hebatnya. Pak, Bu, bahasa Arab sempit itu doyikun. Doyik. Tapi di Quran, surat Toha, ayat 124 itu, kata doyik tidak Allah sebut. Allah sebut donka. Kenapa tidak doyik? Kalau doyik itu boleh jadi akhir bulannya aja sempit. Nanti hari Senin udah gajian.
Lapang lagi dia. Nah, itu doyik. Tapi kata Allah, donka. Hidup kau di dunia ini sempit, di akhirat sempit. Bahasa Arabnya dompet tas, mahfazoh. Allah tidak sebut mahfazoh. Allah sebut ma'isyatan. Hidupmu sempit, kata Allah. Suamimu jadi sempit, istrimu jadi sempit, anakmu jadi sempit. Bapak boleh cek, Pak, di Jawa itu, orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Dia punya 5 showroom mobil. Tahu saya Jawa Tengah atau Jawa mana. Dia punya 5 showroom mobil, mobilnya lebih 1000. Punya showroom, istrinya 2. Akur istrinya 2. Itu sering lihat TikTok tahu itu. Dalam pengakuannya, dia sendiri yang bilang, bersama dokter spesialisnya, dia sudah 5 tahun tidak bisa puasa. Mahnya kronis. Kalau puasa kata dokter mati. Dia tidak bisa naik pesawat. Mobilnya 1000, umroh tidak bisa. Kenapa? Kalau dia kena dingin, gemetar, bahaya. Maka yang berangkat istrinya umroh. Dia tanya, kok tidak berangkat? Aku tidak bisa kena pesawat, tidak bisa kena AC. Apalagi disuruh ngimam di Yerusalem. Dingin kali, Pak. Tahan-tahan aja tadi. Oh, mak dingin kali musolanya. Ya, dia disuruh ngimam tidak bisa, Pak. Kaya 1000 mobil. Saya, Pak, masih motor saya, Pak. La ilaha illallah. Ya, bayangkan. Gampang dia untuk berangkat ke Mekah. Gampang dia untuk berangkat ke Madinah. Kata Allah, oh tidak bisa berangkat kau. Kaya aja kau. Saya 2 kali, Pak. 2019, 2025 kemarin umroh. Serupiah pun tidak keluar. Bahkan untuk beli jajan pun di situ orang yang kasih semua. Rumah masih numpang, motor dikasih orang, gaji bulanan tidak ada, umroh 2 kali gratis. Kalau Allah yang sudah ikut campur, mudah semudah-mudahnya. Maka jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah, kata Allah, ma'isyatan donka. Kau malas berzikir, hidupmu ku buat sempit, sakitmu tidak sembuh-sembuh, masalahmu tidak selesai-selesai. Selesai masalah satu, datang masalah lain. Selesai penyakit satu, datang penyakit lain. Tak apa-apa nama penyakit nih. Kemarin ada ibu-ibu tuh di depan rumah saya operasi kista. Di belakang pula nih kista. Biasanya kan di depan, ini di belakang. Ada pula operasi kemarin gondok depan belakang. Tak kelenjar tiroid, tak kelenjar apa. Sehat-sehat aja, tiba-tiba tidak bisa nelan. Oh, kata dokter harus dioperasi. Sehat-sehat saja, pegang belakang. Apa kata dokter? Ini ada bitsul katanya. Tidak ada matanya, harus dioperasi. Kata Allah, aku buat sempit, duit banyak, mudah pula keluarnya. Kenapa zikirmu kurang panjang, Mas Bro? Kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innalahu ma'isyatan donka. Ada yang hebat lagi, Pak. Ini saya kasih tahu. Kalau orang belajar Quran, enggak belajar ilmu tafsir, enggak akan tahu ini. Hanya guru-guru tafsir yang tahu ini biasanya, atau guru-guru yang bersanad. Apa itu? Kata dalam bahasa Arab itu biasanya diucapkan sama, seperti ini. Muzakkar ketemu muzakkar, laki-laki ketemu laki-laki, perempuan ketemu perempuan. Kalau kita bilang laki-laki mulia, bahasa Arabnya itu rojulun karimun. Rojulun itu laki-laki, karimun itu laki-laki. Rojulun karimun, laki-laki mulia. Tapi ketika kita bilang perempuan mulia, perempuan berubah menjadi imro'atun. Bahasa Arabnya perempuan, imro'atun. Tapi kita tidak bisa bilang imro'atun karimun. Nggak bisa. Kenapa? Karena imro'atun itu ada tunnya. Maka konsep dalam bahasa Arab ketika dia ada tunnya, biasanya namanya mu'annas. Maka dia akan berubah menjadi imro'atun karimatun. Kalau laki-laki jamilun, kalau perempuan jamilatun. Kalau di artis jamilah. Ada tunnya. Contoh lain, pena. Pena bahasa Arabnya kolamun. Pena ya, kolamun. Satu pena. Kolamun wahidun. Mudah ya? Kolamun wahidun. Satu pena. Tapi ketika bilang mobil, mobil itu bahasa Arabnya sayyarotun. Dia berubah. Tidak boleh wahidun. Dia berubah menjadi sayyarotun wahidatun. Gitu bahasa Arab. Pahamnya sampai di sini ya? Tapi coba lihat. Ketika Allah bilang ma'isyatun berubah menjadi ma'isyatan, kata selanjutnya tidak Allah kasih tun. Menjadi ma'isyatan donka. Seharusnya kalau ini pakai bahasa Arab, dia akan berbunyi seperti ini. Fa innalahu ma'isyatan donikatan. Harusnya kayak gitu, Pak.
Tapi inilah hebatnya Quran. Quran bukan buatan orang Arab. Quran bahasa Allah. Nggak bisa pakai bahasa Arab. Tapi bahasa Arab belajar dari bahasa Quran. Kalau mau dipaksakan, dia harus seperti itu. Ma'isyatan. Ma'isyatan itu ma'isyatun. Tun dia. Harusnya donikotun. Bukan donkun. Tunnya Allah hilangkan. Kata ulama tafsir, kenapa ya seperti ini? Jawabannya, seperti tidak wajarnya kata donkan berubah dari kata doyik menjadi donkan. Dari yang harusnya ada tun, tidak pakai tun, tidak wajar ini. Seperti itu pula kehidupan orang yang tidak mau berzikir. Buat hidupmu, kata Allah, tidak normal. Seperti tidak normalnya huruf, kata, kalimat yang ada di surat Toha ayat 124. Tidak wajar ini. Pantas hidupnya tidak normal. Kelihatan kaya, tapi kelahi terus di rumah. Ngopi terus suaminya di warung kopi. Tidak pernah ngopi di rumah. Tidak ada kopi di rumah. Panas di rumah nih. Berkelahi terus rumah tangga. Ngobrol sedikit berkelahi. Ngobrol sedikit berkelahi. Buat hidupmu tidak normal, kata Allah. Ma'isyatan donka. Kalau dia pakai doyikatun, ma'isyatan doyikotan. Enggak. Tapi kata Allah, ma'isyatan donka. Dan terakhir kata Allah, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti bangkit dari kubur buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah, kok kami tiba-tiba buta? Padahal dulu kami di dunia bisa melihat. Ada orang, Pak, yang di dunia dia bisa melihat, tapi ketika bangkit dari kubur tidak bisa melihat sama sekali. Siapa mereka? Yang tidak mau sholat, yang tidak mau berzikir, yang tidak baca Quran, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, kekuatan kepada kita untuk selalu hadir di majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah buat lapang hidup kita dan Allah bangkitkan dalam keadaan yang terbaik. Ada pertanyaan? Iuran kematian anggota nunggak 2-3 tahun. Adakah wajib diberikan santunan? Ketentuan bila nunggak apa nih? Sekitar 1 tahun dianggap mengundurkan diri. Kalau ini namanya an-nizam, peraturan masyarakat. Jadi ini bukan peraturan agama, maka ada namanya konsekuensi hukum, ya, konsekuensi hukum. Jadi kalau secara administrasi, organisasi, rukun amal kematian tidak berdosa. Tapi kalau ditanya secara sosial hubungan masyarakat, kita tetap harus menolong, ya. Tapi kalau secara organisasi rukun amal kematian masyarakat, sudah dikonfirmasi, ya, harusnya dikonfirmasi. Kenapa tidak bayar, ya? Maka tidak ada kewajiban untuk mungkin bayar upah gali kubur, bayar kain kafan. Dia nunggak, Ustaz, 1 tahun. Dan kami udah sepakat, udah disampaikan di rapat, udah disampaikan di acara-acara, yang nunggak kita tidak berikan santunan, maka tidak berdosa. Nah, sudah ada pemberitahuan, sudah ada kesepakatan dalam organisasi, ya, sama kayak orang ndak izin dia kerja misalnya berapa hari berturut-turut maka dipecat dari perusahaan, ndak dikasih gaji, ndak berdosa perusahaan karena sudah ada kesepakatan di awal, ya. Kecuali tidak dibuat kesepakatan, tiba-tiba dipecat lalu ndak digaji, ya. Ini yang menjadi dosa. Maka sudah dikasih tahu, ini syarat ikut rukun amal kematian, ndak boleh nunggak. Kalaupun ada nunggak, nanti mungkin japri pribadi ngomong sama ketua, oh mungkin saya bayarnya tahun depan dan lain sebagainya. Mungkin berat. Tapi kalau kita punya kelebihan harta, kita tidak menolong sesama, nah ini menjadi berdosa. Nggak sanggup dia beli kain kafan, nggak sanggup dia gali kubur misalnya kan, nggak ada lagi duit. Ini tugas kita nolong, Pak.
Karena kalau mayatnya tidak dikubur, busuk pula di perumahan kita nih ya. Apa yang mau cium kan? Jadi kita bayarkanlah, kita urunanlah, kita ambil cari orang-orang kaya, tolonglah untuk gali kuburnya. Tolonglah untuk mungkin sewa ambulannya, misalnya tidak ada ambulannya di rumah sakit kan. Kita tidak usah pakai uang iuran kematian, tidak usah ambil karena dia nunggak, karena kita udah sepakat. Nanti kalau kita ambil orang yang lain ikut-ikutan pula, nunggak aja lah, nanti pasti ditolong. Maka cari uang lain selain organisasi daripada iuran kematian di masyarakat. Jika kita meminjamkan uang kepada seseorang dengan cara gadai mas, kemudian orang itu membayar cicilan dan bunganya di pegadaian, apakah kita termasuk orang yang melakukan riba jika kita meminjamkan uang kepada seseorang dengan yang dipinjamkan emas atau uang? Uang ya. Kalau yang kita meminjamkan uang kepada seseorang. Oh, kita gadai emas, dengan cara gadai emas. Kalau pegadaian pakai bunga ini haram, riba. Ya, riba. Karena riba itu tidak besar, tidak kecil, dia riba. Gadai emas. Kalau kita minjam ke orang, gadai emas boleh. Cuman misalnya minjam 1 juta, emas kita ini tidak lebih dari 1 juta. Tapi bayarnya balik nanti tetap 1 juta. Setelah balik 1 juta, emas kita pulang. Ini halal. Tidak boleh kasih apa-apa. Misalnya emas plus martabak. Balikinnya nanti 1 juta plus terang bulan. Terang bulannya itu riba. Tidak boleh, Pak. Haram. Ya, apalagi ada duit. Maka pegadaian yang menghalalkan itu menggunakan pegadaian syariah. Dia bilang jasa titip. Di akadnya saja. Jadi Pak, dia bilang ini bukan bunga, tapi jasa titip. Karena Bapak menitip emas Bapak di sini, maka jasa menitip emas Bapak ini seharinya sekian. Bapak jasa titip emas ini 30 hari, maka nanti uang 1 juta kembali 1 juta. Nah, ini bayar jasa titip. Titip emas ini kami jaga, ada satpamnya, ada security-nya, ada CCTV-nya. Bayar jasa titip. Maka kata majelis ulama halal di pegadaian syariah. Karena dia bayar ijaroh, jasa titip namanya. Jadi dia bukan bayar bunga. Tapi kalau di pegadaian biasa, dia sebutnya bunga. Nah, itu saja, beda di akadnya saja. Maka jelas, Pak, ini aku kan utang 1 juta. Ya. Maka ini apa? Oh, ini jasa titipnya. Maka kalau ada duit administrasinya, jangan dipotong dari pinjamannya. Kalau pinjamannya 1 juta, harus dapat 1 juta. Biaya administrasi, ini kan ada kertasnya, ini kan ada stempelnya, ini ada biaya administrasinya 20.000, bayar 20.000-nya. Ini bayar jasa administrasi namanya. Maka itu ulama yang memperbolehkan. Ya, 1 juta terima 1 juta, pas balikkan bayar 1 juta. Nah, sementara ada lebih, Ustaz. Ya, itu jasa simpan emasnya. Jasa kita nyimpan mobil, jasa kita nyimpan motor di situ, bayar per harinya berapa? Tidak tahu saya kalau di pegadaian. Atau per 10 hari kah? Atau per 3 bulan kah? Oh, ternyata setelah 3 bulan 1 juta ini belum bisa balik. Kami perpanjang, Pak. Boleh, nanti perpanjang, namanya perpanjang jasa titipan. Nah, ini yang memperbolehkan daripada di pegadaian syariah. Itu konsepnya, Pak ya. Ya, yang tidak boleh itu jelas daripada bunganya. Begitu pula dengan orang lain. Begitu juga ya. Tidak ada namanya bunga. Tapi kalau jasa titip, bagaimana Ustaz? Kami mau tanda terima kasih. Kasihnya setelah uang dikasih. Jadi kalau kita pinjam 1 juta, balikkan 1 juta, 3 hari kemudian kita datang lagi. Bawa anggur 1 kilo, bawa jeruk 1 kilo. Kasih anaknya. Bu, ini untuk anak ibu ada rezeki sedikit. Itu tanda terima kasih yang tidak dibarengkan dengan mengembalikan uang 1 juta tadi. Maka halal. Oh, ada tanda terima kasih nih orang. Tapi kalau dibarengkan, kata ulama ini bisa bentuk daripada riba. Kecuali akadnya bilang hadiah. Ini uang 1 juta, yang ini hadiah. Bukan bagian dari 1 juta, maka halal. Jadi halal haramnya itu di akadnya saja. Maka ada bank syariah, ada perusahaan non syariah. Jadi akadnya seperti beli rumah lewat KPR boleh. Oh, rumah nih harganya cash 200 juta, dibeli oleh bank 300 juta. Kau mau bayar sama bank? Kata bank, kami jual rumah ini 500 juta, kau kredit 15 bulan. Halal.
15 tahun halal. Karena rumah ini sudah dibeli bank, dari harga 300 dijualnya harga 500 juta. Kalau kamu mau cash 300 kata bank, karena aku beli 200. Tapi kalau kamu kredit kata bank, rumah ini jadi 500 selama 15 bulan. Yang tidak boleh ada denda. Telat nih bayar, kena denda 50.000. Haram. Telat 3 bulan, rumah nih kami sita. Haram. Tidak boleh ada denda, tidak boleh ada sita, tidak boleh ada lebih daripada janji awal. Sudah jelas. Nih motor, ya, misalnya ada yang mau kasih motor kan. Nah, ini motor cash ku beli 10 juta, kredit 20 juta, bayar 1 juta sebulan, 20 bulan. Halal. Tapi tidak boleh ada denda. Telat 1 hari 50.000. 3 bulan tidak bayar motor, motor nih ku tarik. Haram. Itu yang membikinnya haram. Karena pinjam meminjam. Harus jelas, tidak boleh ada denda dan lain sebagainya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum jalan santai? Iya, Pak, silakan. Beberapa malam ini, Mm-mm. mimpi yang sudah tidak ada orangnya Mm-mm. datang. Mm-mm. Mimpi beberapa tahun yang lalu. Mm-mm. Sampai masih ingat namanya. Ingat namanya. Nah, terakhir ini mimpi lagi bos kita yang sudah meninggal di Mekah. Iya. Datang juga. Mm-mm. Melihat kita dengan senyum aja. Mm-mm. Itu maksudnya apa? Ada 2 tafsir. Cuman saya belum tahu dalilnya, Pak. Cuman saya pernah dengar yang kuat dalilnya itu, yang pertama, kalau dari pihak keluarga itu minta diziarah kubur. Kalau dari pihak keluarga, dari pihak teman, itu minta diziarah kubur. Kalau ada masalah yang belum selesai, itu biasanya minta dia. Misalnya ada hutang yang belum selesai, ada janji yang belum selesai, dibayarkan kepada anaknya. Bapak kau ini dulu pernah janji sama aku, ajak minum kopi. Di Kopi Joni itu dia bilang. Cuman keburu bapak kau ini meninggal, dia sering datang dalam mimpi. Maka ajak daripada ahli warisnya untuk ngajak bapak minum kopi. Supaya tenang di dalam kubur. Walaupun bukan duit. Nah, itu kata para ulama biasanya seperti itu. Jadi kalau ada suami ibu yang sudah meninggal, tidak datang-datang dia, tenang dia di kubur. Ada istri bapak meninggal, tidak datang-datang dia di mimpi Ustaz, tenang dia di dalam kubur. Tidak ada masalah yang menggantung. Nah, itu kata para ulama, salah satu daripada jawaban orang yang mendatangkan kita dalam mimpi. Ada masalah yang belum terselesaikan di dunia kepada orang ini. Apalagi kalau datangnya berkali-kali. Dan yang kedua, ini mohon izin, mohon maaf, Mak, itu biasanya, teman ini yang ini saya tidak ketemu dalilnya. Dia bilang, udah dekat kamu nyusul, dia bilang. Ini yang saya tidak ketemu dalilnya, ya. Ini saya tidak ketemu dalilnya, Pak, ya. Tidak berani saya bilang, ya. Saya iyain aja. Oh gitu ya. Kau nyumpain aku mati, gue bilang. Itu Ustaz, dia bilang. Ya, cuman ini saya tidak ketemu dalilnya. Udah sering dia mimpi kakeknya. Maka Pak, memang setan itu akan menyerupai orang-orang yang sudah meninggal ketika kita mau meninggal. Lewat dia. Oh, kakekku ngajak balik nah. Nenekku ngajak balik nah. Nah, itu memang tugas setan kayak gitu dia, Pak. Supaya apa? Supaya tidak berzikir nih mulut. Supaya kita nih malah mandangnya kosong. Itu mandang-mandang yang ditampakkan oleh setan. Ayolah, pulanglah. Supaya tidak la ilaha illallah. Supaya tidak berzikir dia. Maka perlu ditemenin orang yang sakaratul maut itu. Karena gangguan ketika mau meninggal itu sangat-sangat besar. Lihatnya kiri, lihatnya kanan. Udah ngigau dia. Itu udah tanda-tanda. Yang dalam Islam seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala niat, atas segala hajat dipermudah, dilancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hadiah daripada pahala iktikaf yang kita laksanakan ba'da subuh sampai hampir 6:30 ini, daripada ilmu Allah, ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya hadiahkan untuk bapak-bapak, saya hadiahkan untuk ibu-ibu, dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diangkat penyakitnya, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala haziniyah wa biniyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qouli hadza, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa', ma'assalamah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad.
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد 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 رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.